Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi qad akhrajana tajal fikri li arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi washabihi al-mustaqmilina syarafa. Amma ba'd. Apa kabar pencinta dan pemirsa Istana Ilmu Sabir Rahim di mana saja berada? Semoga saudara-saudariku sekalian senantiasa Allah anugerahkan nikmat sehat walafiat, panjang umur serta rezeki yang berlimpah lagi berkah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan tentang pengertian ulama su, ya. Apa itu ulama su atau ulama yang jahat, ya? Nah, itu. Jadi ini lawan daripada ulama akhirat, ya. Nah, itu lawannya ulama su atau ulama dunia. Ya, ulama yang jahat, yang dia senantiasa cenderung terhadap dunia dan kemewahannya. Nah, bagaimana kriteria ulama su itu, ya? Nah, ini saya di sini akan menjelaskan apa yang dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, ya. Kita hadratul Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah ila hadratis sabil kitab Bidayatul Hidayah. Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa syariha maragil ubudiyah Syekh Nawal Bantani sulihima wa furihima wa masyihima wa masyihim ilal muntaha nal karim ila darajat fil jannah wa syamlan firang fa nabilan barakati man wari masuk fi dunya akhirah syallana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullah ta'ala wa adama nafabi wa bi barakati ulumi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu an. Ulama su itu menurut Imam Al-Ghazali adalah yang pertama haitsu akalu ad-dunya bid-din, di mana mereka itu menjual agamanya untuk kepentingan dunianya, ya. Nah, sehingga kita sering mendengar ada politisasi agama, ya. Jadi agama dibawa untuk tujuan politik yang mana politiknya adalah untuk kekuasaan, ya. Untuk fasilitas, ya, untuk satu keuntungan duniawi, ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi banyak sekali, ya, yaitu ulama-ulama yang mana mereka membela satu calon, ya. Nah, itu. Jadi ulama-ulama berkumpul lalu membela satu calon, ya. Nah, kemudian membawa-bawa dalil-dalil gitu kan. Nah, untuk apa? Untuk memenangkan calonnya ini, ya. Nah, itu. Sehingga apa saja dia halalkan, ya. Yaitu dengan intimidasi, ya, ataupun dengan ayat-ayat yang sekiranya bisa menakut-nakuti orang yang menjadi musuhnya gitu kan. Nah, itu. Ini sering, ya, kita dapati dalam pilkada, ya, ataupun ya pilpres, ya. Nah, ini jangan sampai, ya. Jangan sampai apa? Ya, agama dibawa-bawa ke dalam urusan politik, ya. Nah, bukan berarti politik itu tidak boleh digiring atau dikawal oleh agama, ya, gitu. Jadi politik itu, ya, itu harus apa? Harus dikawal dengan nilai-nilai agama yang luhur, ya. Nah, kalau ini mah beda, ya. Jadi untuk tujuan suatu jabatan, ya, agar menang nih calonnya gitu kan. Nah, nanti kalau menang itu kan orang-orang yang mendukungnya akan dikasih jabatan, fasilitas, ya, dapat popularitas, ya, uang, gaji, tunjangan dan sebagainya gitu kan. Nah, itu sayangnya, ya,
Nah, itu mereka untuk kemenangannya itu ya menggunakan ayat-ayat, hadis-hadis gitu kan, ya menyerang musuhnya, ya menyerang lawan politiknya. Nah, itu apa yang disebut dengan menggadaikan agamanya untuk tujuan dunianya. Nah, itulah ya, orang yang begitu itu termasuk ke dalam golongan ulama su, ya. Jadi ulama su ini bukan hanya kiai, ulama, mubalik, bukan, tapi juga cendekiawan, ya, profesor, doktor, insinyur, ya, atau apalah gelarnya belakangnya MA, MSc dan sebagainya gitu. Itu juga sama, termasuk ulama su kalau seandainya mereka menggunakan agama untuk tujuan duniawinya, ya. Beda kalau apa, politik itu dikawal oleh nilai-nilai keagamaan yang luhur, itu bagus, ya. Nah, itu sehingga orang berpolitik itu santun, berpolitiknya benar-benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Nah, itu bagus, tapi jangan untuk memenangkan sebuah kursi jabatan gitu, ya, lalu ayat hadis itu dipakai untuk apa? Untuk yaitu memenangkan kontestasi politik tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan menjual agama. Naudzubillahi min dzalik. Nah, itu. Kemudian watahudul ilma dari'atan wa wasilatan ila ahdi amwalis salatin, ya. Nah, dan mereka menjadikan ilmu yang mereka dapat itu, ya, itu sebagai apa? Wasilah, ya, untuk mengambil harta para raja, ya, para pejabat, ya. Nah, itu. Jadi orang yang tergolong ulama su itu, nah, ilmunya itu menjadi kendaraan, menjadi wasilah baginya agar dia nanti dapat tunjangan dari pemerintah, tunjangan dari gubernur, ya, dari presiden, dari wali kota atau dari bupati, ya. Nah, jadi mereka dengan memperjuangkan, ya, kemenangan dari calonnya ini, ya. Nah, itu nanti apa? Ya, kalau menang itu mereka tentunya akan memperoleh tunjangan-tunjangan tuh dari kepala daerah yang dimenangkannya itu, ya. Nah, jadi ilmunya itu yang dipakai sebagai kendaraan agar dia mendapat tunjangan dari kepala daerah tadi atau presiden atau kepala pemerintahan. Nah, itu akhirnya ilmunya tidak barokah, ya. Ilmunya dikomersilkan, ya. Kalau bahasa Gus Dur itu pelacur intelektual, ya. Gitu. Jadi ilmunya itu benar-benar dilacurkan gitu loh, ya. Jadi digadaikan, dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang buruk, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Nah, kemudian wa akala amwalal auqafi wal yatama wal masakini, ya. Dan mereka bisa jadi, ya, memakan harta-harta wakaf, ya, harta anak yatim dan harta orang-orang miskin, ya. Naudzubillah min dzalik. Yang umpamanya ada orang nitip, ya, ini sumbangan untuk anak yatim, ini sumbangan untuk orang miskin, ya, atau ini adalah wakaf nih buat umat Islam, ya. Nah, lalu apa, ya? Nah, dengan ilmunya itu, ya. Nah, jadi sumbangan-sumbangan tadi akhirnya apa? Direkayasa sedemikian rupa sehingga apa? Dimakan oleh ulama tersebut, ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini namanya ulama su, ya. Nah, tidak boleh apalagi berkaitan dengan harta anak yatim, ya. Sumbangan anak yatim, ya. Kalau dimakan dengan secara zalim, maka itu sama saja apa? Memakan bara api di dalam perutnya, ya. Orang yang makan harta anak yatim secara zalim, ya, maksudnya secara zalim itu apa? Yang tidak wajar gitu loh, ya. Nah, maka sesungguhnya di dalam Al-Quran, ya, itu memberikan toleransi kepada pengurus yayasan, pengurus panti asuhan, ya. Umpamanya mengambil gaji dari sumbangan untuk yatim yang dipelihara oleh mereka, ya. Asal gaji yang diambil itu yaitu secukupnya ataupun
sewajarnya ya. Nah itu umpamanya kalau katakan 2-3 juta lah gitu kan untuk menggaji satu orang umpamanya ya, karena memang ya waktunya disibukkan untuk mengurus anak yatim, itu nggak apa-apa, tidak terkategori zulman ya. Yang dilarang itu adalah zulman, mengambil harta anak yatim secara zolim, jadi melebihi dari yang semestinya gitu ya, sehingga bukannya mengurus tapi menguras gitu kan. Nah itu jadi anak yatimnya pada kekurangan gizi tapi pengurusnya apa ya, makmur gitu kan. Naudzubillah min dzalik. Nah ini jangan sampai terjebak dalam hal semacam itu ya. Jadi kalau dia punya ilmu, dia terkategori ulama ya, tapi dia masih makan harta anak yatim, yaitu jatah untuk orang miskin, diembat juga, kemudian harta wakaf ya dipakai bukan yang semestinya. Nah itu maka orang itu terkategori sebagai ulama su. Naudzubillah min dzalik. Wasarafu himmatahum, dan mereka mencurahkan yaitu himmatahum ya, perhatian mereka, tulanaharihim, sepanjang siang mereka, ila talabil jah, untuk mencari keagungan, wal manzilah, dan posisi, fi qulubil khalqi ya, di hati para makhluk. Naudzubillah min dzalik ya. Tuh, jadi ilmunya itu digunakan ya untuk apa? Untuk mencari kemegahan, kemasyhuran, popularitas, supaya tenar, supaya viral, banyak orang yang kenal sama dia ya, sehingga dia itu ya banyak diundang ya untuk ceramah, untuk jadi pembicara di seminar-seminar dan lain sebagainya ya, dan memperoleh posisi nantinya di mana? Di hati manusia ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang yang ulama ya tujuannya seperti itu, maka terkategori ulama su. Naudzubillah min dzalik ya. Jangan sampai ulama ya yang mana dia itu dibekali ilmu pengetahuan ya, nah dia sudah diberi yaitu bekal ilmu pengetahuan yang cukup dari Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka itu mencurahkan ya perhatian mereka untuk mencari popularitas ya, atau posisi di dalam hati manusia ya. Wa tarrahum zalika ilal miraat wal mumarati wal munaqashati fil kalam. Nah, dan menggiring ya tujuan-tujuan ingin mencari popularitas dan posisi tadi ya. Nah itu apa? Ilal miraat ya, sehingga membawa mereka kepada ya, yaitu ingin terlihat ya kinerjanya, ingin terlihat amaliyah-amaliyahnya gitu, ibadah-ibadahnya gitu kan, because di ru'yatin nas tuh ya. Jadi dengan tujuan agar dilihat oleh manusia ya, agar manusia itu memperhatikan apa yang dia perjuangkan begitu ya. Nah, disorot oleh media ya, diliput oleh media. Nah, begitu. Tujuannya seperti itu ya, untuk show ya, perform. Nah, jadi memperlihatkan yaitu ya jejak langkahnya, perjuangannya, kinerjanya gitu kan, amal ibadahnya gitu kan, ingin dilihat oleh manusia. Wal mumarot ya, dan juga ya, itu menggiring kepada yaitu perdebatan tuh. Jadi senangnya berdebat ya. Nah itu ya, terus wal munaqashati fil kalam ya. Nah itu, dan yaitu sangat memperdalam di dalam pembicaraan. Jadi semakin semakin itu aja kayak debat kusir lah ya. Nah itu, jadi ilmunya itu buat berdebat gitu ya, buat menjatuhkan lawan, mengalahkan yang menjadi rivalnya gitu kan. Nah itu dengan ucapan-ucapan dan argumentasi yang memukau gitu kan. Nah itu, jadi ini yang begini ini adalah tipikal yaitu ulama-ulama su ya. Naudzubillah min dzalik ya. Wal mubahati ya, dan juga ya menggiring kepada yaitu kemegahan ya, yaitu popularitas, kebanggaan gitu loh ya. Jadi dengan gelar-gelarnya, juga dengan tunjangannya, dengan kemewahan
fasilitas, ya, jabatan, posisi dan sebagainya yang dia miliki. Nah, dia bisa apa? Ya, berbangga-bangga diri di depan orang lain, ya. Nah, itu ini terkategori yaitu ulama su, baik dia itu kiai, ya, atau profesor atau doktor gitu kan, atau magister apa aja lah gitu, ya. Nah, itu sama, ya, itu terkategorinya ulama su. Apabila yaitu tadi, ya, mereka itu adalah tujuannya untuk keduniaan, menjual agamanya demi dunia, demi posisi jabatan, dan juga supaya dapat popularitas, ya, dapat fans, follower gitu kan, sebanyak-banyaknya, ya. Dan juga ya senangnya itu berdebat, ya. Kemudian juga ya itu ingin dilihat, ya, ingin diliput apa yang ia lakukan. Nah, itu adalah apa? Yaitu indikasi-indikasi bahwa orang itu termasuk terkategori ulama su. Wal iyadzubillah, ya, semoga kita dilindungi semua dari sifat-sifat semacam itu, ya. Semoga kita semua ya berusaha agar bisa menjadi ulama akhirat yang membawa selamat dunia dan akhirat tentunya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.